Jadi kita hari ini belajar melukis atau painting di kain atau tekstil. Kali ini kita belajar motif bunga. Yang kita gunakan di sini catnya berbeda dengan cat yang lain. Kalau kita misalkan melukis di buku gambar atau di kanvas, catnya pasti cat untuk kanvas atau cat minyak. Tapi kalau di kain, catnya berbeda. Kita ada catnya, yaitu kita produksi sendiri namanya cat jahida. Ini khusus untuk kain. Dan ini catnya tidak akan luntur, juga tidak akan dia pecah-pecah kalau dicuci. Jadi dia khusus cat untuk kain. Pertama, untuk teknik pertama, kita membuat pola dulu. Kita membuat pola dulu dari pensil kain. Kenapa pensil kain? Karena pensil kain nanti akan bisa hilang kalau kita kena air, dicuci, atau nanti kelamaan kena tangan hilang. Tapi kalau kita pakai ballpoint, itu nanti tintanya akan dia akan mengotori tintanya dan dia tidak akan hilang kalau dia dicuci. Kemudian setelah itu kita setelah dipola, untuk awalnya kita blok dulu warna putih. Ini teknik yang paling dasar, kita blok dulu warna putih. Dari kelopak satu dengan kelopak yang lain itu ada jedanya, ada selisihnya. Jadi tidak langsung diblok semua, tapi ada jedanya. Putih kelopak satu dengan kelopak yang lain, kemudian daun dengan bunganya ada selisihnya dikit. Kenapa ada jeda gitu? Agar kita mudah untuk pewarnaan. Kalau dilihat seperti ini saja kita sudah tahu ini bentuk bunga. Tapi kalau diblok semua, nanti waktu pewarnaan kita tidak ahli melukis, kita akan kebingungan dan hasilnya kurang cantik. Dan lukisan itu biasanya kalau di seni itu ada aliran-alirannya ya, tapi kalau ini karena kerajinan, ini alirannya dekoratif, yang penting cantik dilihat aja. Nggak harus seperti bunganya tampak nyata, itu nggak harus, yang penting cantik dilihat aja. Kemudian setelah itu kita proses pewarnaan. Proses pewarnaannya kita mulai dari daunnya. Kita di sini belajarnya teknik gradasi, yaitu antara terang ke gelap. Kita coba dulu warna daun. Kita pakai daunnya tidak langsung kita pakai daun warna hijau, tapi kita blok warna kuning dulu. Kuning kita blok. Masih basah, kita buang catnya pakai tisu, kita ambil warna biru sedikit aja. Kita oleskan di salah satu sisi daun. Kemudian kalau kita kebanyakan bisa kita buang langsung di tisu, nggak usah pakai air. Tinggal kita tarik sampai habis. Nah, jadi nanti hasilnya kuning ke hijau-hijauan. Jadi tidak langsung hijau, tapi kuning ke hijau-hijauan. Ini teknik gradasi. Tinggal kita ngasih serat-seratnya aja, seperti daunnya kita kasih serat-serat kayak gini. Mungkin seperti itu teknik pewarnaannya. Deg-deg ya. Ya, sudah mulai pewarnaan, mau mulai pewarnaan. Kita kasih. Ya, ini teknik yang paling dasar, yang mudah dipahami. Jadi kita nggak punya jiwa seninya, nggak punya jiwa seni masih bisa kita produksi. Menimbulkan jiwa seni ya dari sini. Akhirnya. Kan yang kemarin kita belajar, Iya. praktek di sini nggak jadi. Nggak jadi.
Zaida, sekarang jumpa lagi dengan cewek yang super cantik. Kami udah kenal lama dengan beliau dan beliau aktif dalam pelatihan untuk mengajari kaula muda, juga kita-kita yang sudah berumur untuk bisa beraktivitas dan menjadi seseorang yang berarti di dunia ini. Siapakah dia? Kita akan kenalan. Namanya sangat cantik sekali, secantik orangnya dan murah senyum, itu yang harus dicatat. Ayo kenali namanya siapa? Iya Ibu, nama saya Hidayah sebenarnya Bu, tapi kita mempunyai produk namanya Zahida. Tapi di sini saya lebih dikenal dengan nama Zahida. Zahida itu berarti mungkin ada kepanjangan atau? Iya, Zahida itu kepanjangan dari Zaki dan Hidayah, suami Bu. Oh. Jadi Zaki dan Hidayah digabung jadi Zahida, biar selalu berkah aja dan namanya suami, ridhonya suami ya Bu ya. Amin. Jadi gabungan nama Mbak Bener. Zaida, Zaki Hidayah, sama Zaki sama Hidayah. Oke, keren sekali. Ini Mbak Zaida, dengan banyak sekali, kemarin kita ketemu sebenarnya 2016 ya. Iya, udah lama sekali ya. Dengan pelatihan olahan limbah. Iya, benar. Nah, sekarang ternyata Mbak Zaida sudah berkembang lebih pesat lagi dengan baju-baju yang super cantik dengan lukis-lukisannya. Iya. Ide apa yang pertama kali muncul? Kenapa juga kok ngambilnya yang lukis? Iya, jadi sebenarnya seperti ini. Saya Zahida ini sudah berdiri tahun 2007, Bu. 2007 memang kami bergerak di bidang memproduksi fashion, baju, tas, dompet, aksesoris kayak gitu. Tapi di lambat laun dengan perkembangan zaman, saya diminta untuk ngajar karena saya suka keterampilan ya, bukan hanya fashion saja, bukan hanya menjahit saja, membuat apa saja. Jadi semuanya itu kalau ada kertas di depan saya tetap jadi bunga. Kalau ada apa, saya senang sekali dengan kerajinan-kerajinan. Akhirnya saya diminta sama dinas untuk melatih barang-barang limbah yang tidak berguna untuk jadikan produk yang bermanfaat. Salah satunya kemarin yang kita ajarkan, kita pernah ketemu itu bunga dari kantong kresek. Tapi itu di lembaga pelatihan, akhirnya kita membuat lembaga pelatihan di bidang kerajinan. Di bidang kerajinan kita insya Allah berbagai macam kerajinan kita siap memberikan pelatihan dan kita mempunyai instruktur yang berkompeten juga, mempunyai sertifikat BNSP juga. Tapi untuk usaha sendiri yang Zahida, saya hanya satu brand produk, yaitu di lukisan fashion. Kebetulan saya senang fashion Bu, saya sering saya ketua KANGI Unit Putra Putri Bojonegoro juga, saya juga pelatih model juga, kemudian kita juga senang fashion show. Jadi kebetulan saya senang baju yang saya pakai apa-apa itu buatan saya sendiri. Dari situ apa ya yang belum ada, kalau rajutan sudah banyak, kemudian sulam pita sudah banyak, sablon apalagi. Yang belum banyak itu lukisan, apalagi saya senang lukis juga. Mungkin seperti itu. Terbesit tentang lukisan di baju. Iya. Berarti adalah ide yang tercetus karena keinginan itu. Iya. Tetapi kan kemarin ada juga lukisan yang bagus yang bisa timbul itu. Iya, kita ada namanya lukisan 3 dimensi. Dia kita kombinasikan, kita membuat bukan hanya lukisan 2 dimensi seperti yang kita latih itu, ada 3 dimensi, jadi dia timbul. Nanti kita insya Allah nanti bawa kok Mbak Dia, kita bawa, kita tunjukkan ada lukisannya itu bukan langsung di kain, tapi kita melukis di kain kaca per kelopak, baru dipotongi, kemudian kita tempel di kainnya. Super rumit, tapi harganya juga rumit. Sesuatu yang Iya. luar biasa. Mbak Zaida, Iya. kepikiran nggak dulunya menjadi seorang pengusaha besar gitu? Kepikiran enggaknya itu, tapi saya punya mimpi Bu. Tapi kalau kepikiran enggaknya, yang penting saya jalani. Tapi saya punya mimpi itu, yang penting saya mempunyai karyawan banyak, bisa bermanfaat untuk banyak orang, terutama teman-teman disabilitas yang mereka susah cari kerjaan. Di situ kita terima bagaimana kita bisa bermanfaat bukan hanya untuk orang normal saja, tapi pekerja kita banyak yang disabilitas juga. Di situ dari lambat laun situ saya bermimpi bagaimana Zahida painting, lukisan kan painting itu bisa dikenal di masyarakat luas gitu aja, dan bisa bermanfaat. Sekarang banyak juga teman-teman difabel yang belajar atau juga bekerja di tempatnya Mbak Zaida. Bukan hanya belajar saja, tapi bekerja di tempat kami. Kami memang
membuka lowongan khusus disabilitas. Keren banget, keren banget. Iya. Mbak Saidah, harapan apa ini? Ketika Mbak Saidah membuat sesuatu yang luar biasa, ada harapan nggak untuk orang-orang di luar atau teman-teman atau sahabat gitu yang mereka notabene mau melangkah untuk berani, itu kadang-kadang takut. Kayak kayu, kayak bagus, enggak kan gitu. Iya. Ada nggak ini nanti? Cuma satu saja, jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk mencoba. Apapun hasilnya nanti, itu kalau kita sudah melangkah, sudah mencoba, pasti ada akan dua hasil, yaitu kita akan berhasil ataupun kita akan gagal. Tapi gagal itu bukan sebagai gagal, tapi pembelajaran. Tapi kalau kita tidak berani mencoba, itu yang pasti gagal. Iya. Jadi yang pasti kita harus terus mencoba dan terus melangkah. Dan kita nggak harus mempunyai alasan nggak punya keterampilan, alasan nggak bisa jualan. Semuanya bisa dipelajari. Yes. Apalagi di tempat kami disabilitas, awalnya mereka nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Tapi kita latih sekarang mereka ahli menjahit baju, ahli melukis, dan mereka ada yang sudah bekerja sendiri. Harapannya yang kerja di kami bukan hanya ikut Jahidah saja, tapi mereka bisa mendirikan usaha sendiri dan mereka bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri. Keren. Hai, sahabat Ami, keren banget kan orang di samping Ami ini luar biasa. Spesies Ami justru nggak bisa ngomong apa-apa karena dia begitu hebatnya. Oke, Mbak Saidah, Iya, terima kasih makasih. banget. Sama-sama. Sahabat Sukses. Ami di luar sana, tetap ingat untuk selalu berbuat kebaikan dan terus berbuat kebaikan karena kebaikan pasti akan mendapat kebaikan. Seperti yang di sebelah ini. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.